Halo sahabat Kapas, berjumpa kembali bersama saya Pendeta Widodo Purwanto dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Kami senang Anda boleh bergabung kembali dengan kami dalam program yang menyajikan diskusi seputaran pernikahan dan rumah tangga untuk membantu keluarga Kristen bahagia di dunia ini dan tentunya bersiap ke surga. Kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting dan menarik dengan judul Perangkap Kawin Lari. Jalan ke goa pakai pelita agar jangan terinjak duri. Muda-mudi boleh saling jatuh cinta, namun jangan sampai kawin lari. Lantas apa itu kawin lari dan bagaimana agar tidak jatuh ke dalam perangkapnya? Temukan jawabannya sesaat lagi, tetap bersama kami dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Saksikan selalu program Keluarga Allah Pasti ke Surga setiap Kamis pukul 18 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan untuk membahas topik kita saat ini, puji Tuhan sudah hadir bersama dengan saya di studio Cornelius Media, narasumber kita, yaitu keluarga hamba Tuhan, keluarga Pendeta Kalangi Emor. Pendeta William Kalangi saat ini melayani sebagai Sekretaris Asosiasi Kependetaan Gereja Masih Advent Hari ke-7 Daerah Misi Minahasa Utara Bitung. Beliau menikah dengan Ibu Seska Kalangi Emor yang melayani sebagai guru dan chaplain di Persekolahan Advent Unclub. Kepada keluarga Pendeta Kalangi Emor, Allah mengaruniakan seorang putri, Sesli Kalangi, yang saat ini sedang menempuh pendidikan sambil bekerja di USA. Keluarga Pendeta Kalangi Emor adalah keluarga yang penuh semangat, berdedikasi dalam pelayanan, rendah hati, dan suka berbagi. Langsung saja saudaraku, sahabat Kapas, kita sapa narasumber kita. Shalom Pendeta William Kalangi dan Ibu Seska. Shalom. Apa kabar Pendeta dan Ibu? Baik-baik, puji Sehat Tuhan. Ya? Sehat semua. Puji Ya. Tuhan, puji Tuhan. Senang sekali kita boleh berjumpa di dalam program Kapas dan terima kasih sudah bersedia menjadi narasumber pada program Kapas kali ini. Dan kami tahu ada begitu banyak kesibukan tetapi memilih untuk datang ke studio untuk menjadi narasumber. Baik Pendeta dan Ibu, untuk memulaikan diskusi kita, mari kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami, sebab Engkau baik. Engkau mempertemukan kami kembali di dalam program Keluarga Allah Pasti Akan ke Surga Cornelius Media. Kami akan berdiskusi dengan narasumber kami, keluarga Pendeta Kalangi Emor. Tuhan kiranya akan menuntun, agar diskusi kami boleh membekali sahabat-sahabat Kapas, keluarga-keluarga kami untuk boleh berbahagia di dunia ini, dan bersiap ke sorga. Terima kasih Tuhan, berkat khusus menjadi bagian dari keluarga Pendeta Kalangi Emor, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik Pendeta William Kalangi dan Ibu, topik diskusi kita ini agak sedikit jarang kita dengar ya. Perangkap kawin lari. Dan menarik juga. Iya, menarik sekali ya. Mengapa topik ini penting Pendeta, dan kira-kira apa sasaran atau objektif dari diskusi kita dengan topik perangkap kawin lari? Silakan Pendeta. Ini topik tentang kawin lari. Ya. Ini jarang sekali ini diangkat dalam sebuah diskusi terbuka. Sehingga walaupun banyak yang tahu artinya, tapi kurang paham akan dampak negatifnya. Dan banyak orang muda mungkin sudah jatuh cinta, gitu. Dan gampang menjadi budak cinta, ya istilahnya bucin ya. Tidak lagi peduli dengan orang tua dan tidak mau mengikuti norma-norma sosial yang ada, bahkan nilai-nilai kerohanian pun dia sudah tidak ikuti. Nah, disinilah masalahnya. Ya, jika mereka tidak dalam hubungan demikian, maka mereka bisa melakukan apa saja, termasuk nekat kawin lari. Iya. Jadi akhirnya mereka masuk di dalam apa? Di dalam perangkap, dalam kawin lari. Dan biasanya kalau kawin lari itu tidak disetujui oleh orang tua, keluarga, agama, dan mereka akhirnya masuk perangkap di dalam proses kawin lari. Baik. Jadi apa sasarannya Pendeta? Ya, sasarannya ini dalam mereka berumah tangga itu, pada akhirnya ya mereka cari jalan sendiri, ya mereka hidup sendiri,
tanpa bantuan, ya maka kita perlu memahami bagaimana akan pernikahan itu supaya anak muda kita jangan lakukan yang demikian pada zaman ini. Ya. Baik, terima kasih. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan kawin lari, Pendeta dan Ibu? Apakah kawin sambil lari atau seperti apa? Sebenarnya mengenai kawin lari. Ya. Kawin lari itu sebenarnya menggambarkan bagaimana satu hubungan pernikahan yang secara diam-diam atau rahasia tanpa ada persetujuan dari orang tua, keluarga atau pihak yang berwenang yang memberikan mereka persetujuan untuk melakukan pernikahan. Baik, jadi bukan kawin sambil lari. Ya, bukan kawin sambil lari, tapi mereka tidak mendapatkan persetujuan untuk sebuah hubungan yang akan mereka bangun. Dengan kata lain, mengambil jalan sendirilah dalam pernikahan itu dia. Jadi mereka menerobos, menerobos norma-norma yang ada. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu. Nah, sekarang bolehkah dijelaskan Pendeta dan Ibu alasan-alasan umum mengapa kawin lari ini sampai terjadi? Ini menarik ini. Ada banyak alasan yang ada, antara lain mungkin perbedaan agama. Ya, perbedaan agama, perbedaan budaya, perbedaan latar belakang, sehingga terjadi apa? Penolakan dari keluarga. Ya, sehingga pada saat mereka mau menikah, ya terjadi penolakan. Akhirnya mereka memilih kawin lari. Ada juga perbedaan strata sosialnya, strata sosial yang menyebabkan mereka pikir kalau nanti mereka datang kepada orang tua pasti akan ada penolakan karena perbedaan strata sosial yang sangat jauh antara pasangan antara muda-mudi ini, sehingga mereka akhirnya terperangkap dalam kawin lari ataupun ada sejarah hubungan keluarga yang tidak harmonis. Tidak harmonis. Satu dan dua keluarga yang dari waktu ke waktu punya perbedaan-perbedaan ketika anak-anak mereka jatuh cinta dan mau merencanakan untuk menikah, mereka tidak berani untuk menyampaikan pada orang tua, keluarga, karena mereka tahu latar belakang keluarga mereka, sehingga akhirnya mereka terperangkap. Ya, memutuskan kawin lari saja. Ya, itulah. Kemudian ya banyak hal lagi lah. Ada juga kehendak sendiri. Iya, ada juga kehendak sendiri. Kan anak-anak muda zaman sekarang berpikir saya sudah saya bisa mengatur semuanya sendiri, sehingga memutuskan tanpa ada hubungan dengan orang tua, tanpa memberitahukan kepada orang tua, saya boleh mengatur sendiri, sehingga akhirnya mereka menikah secara diam-diam. Baik, jadi penolakan-penolakan dari orang tua atau wali bisa jadi karena latar belakang agama, budaya. Kemudian tadi Pendeta dan Ibu katakan strata sosial. Apakah ini pernah Pendeta dan Ibu lihat, saksikan ya dalam pengalaman Pendeta sebagai pelayan di jemaat-jemaat yang Pendeta pernah layani? Apakah pernah ada yang terjadi yang seperti ini, Pendeta dan Ibu? Ya, saya ada beberapa pengalaman yang saya pernah kerja di daerah Sulawesi Selatan yang ada strata-strata sosialnya sangat kental sekali. Ya, dan itu masuk di dalam pergaulan anak-anak. Kadang-kadang anak-anak berpikir, waduh, saya punya pasangan tadi yang sana pasti orang tua tidak setuju karena berbeda strata sosial. Gitu. Iya. Pada akhirnya karena mereka cinta, mereka mengambil jalan pintas. Iya, mereka mengambil jalan pintas. Nah, sebab itu kadang-kadang kami sebagai pendeta kita harus terjun langsung beritahu sama mereka bagaimana itu pernikahan. Kenapa itu penting memberitahukan kepada orang tua. Memang ada undang-undang pernikahan, ya undang-undang pernikahan di usia 21 tahun ke atas itu sudah tidak perlu meminta izin secara resmi, tapi bukan berarti tidak bisa minta restu kepada orang tua. Paling kurang harus apa? Harus sampaikan. Ya, tapi mungkin dalam soal surat persyaratan mungkin sudah tidak ada, mungkin itu dia. Tetapi berhubungan dengan orang tua, memberitahukan restu, harus itu dia. Itu harus itu dia. Karena ini mau membangun hubungan. Hubungan ya. Iya, mau membangun hubungan. Baik, jadi dari sisi etika Kristen ya Pendeta. Iya, dari sisi etika Kristen. Perlu
Mungkin tadi di bagian yang terakhir pendeta katakan ada yang karena alasan pribadi merasa sudah bisa, jadi tidak perlu lagi orang tua. Apakah ini memang terjadi sekarang di sekitar kita, pendeta? Ya, mungkin ini karena banyak pengaruh dari internet dan lain-lain. Ya, dan mereka merasa diri mereka sudah dewasa, sudah mapan, sudah kerja, itu. Jadi kadang-kadang etika untuk berhubungan dengan orang tua memberitahukan, merasa sudah tidak perlu karena sudah apa? Sudah merasa sanggup, sudah merasa mampu. Sudah merasa mampu. Baik. Terima kasih pendeta. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh pendeta dan ibu tentang alasan-alasan umum mengapa perkawinan lari, kawin lari ini terjadi dan akhirnya masuk ke dalam perangkap tadi disebutkan. Baik pendeta William dan ibu. Kita akan jeda sejenak dan sahabat Kapas jangan beranjak dulu sebab setelah ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang perangkap kawin lari. Kami akan kembali sesaat lagi dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan kita akan lanjutkan pembahasan kita dengan narasumber kita tentang perangkap kawin lari. Baik, Pendeta William Kalangi dan Ibu, bolehkah dijelaskan dampak negatif dari kawin lari? Silakan. Ya, ini dampak negatif secara langsung yang akan dihadapi oleh pasangan itu adalah tidak sah secara hukum. Ya, karena tidak mungkin memenuhi persyaratan yang diatur dalam undang-undang perkawinan seperti syarat usia. Biasanya orang kalau kawin lari itu mereka tidak pusing dalam soal-soal hal-hal demikian dan persyaratan-persyaratan yang lain lah dari pernikahan itu dia. Dan hubungan orang tua, otomatis dengan orang tua tidak akan harmonis. Tidak akan harmonis, atau orang tua tidak setuju dengan perwakilan tersebut dan kadang-kadang orang tua bisa mengajukan gugatan, pembatalan perkawinan gitu di pengadilan secara sah. Apalagi dia pengakuan lagi juga ada tidak adanya pengakuan dan perlindungan hukum atas hak-hak yang boleh diperoleh oleh suami ataupun istri dalam pernikahan tersebut. Dan mungkin juga beberapa hal itu tidak dapat dipenuhi. Jika rumah tangga mereka di kemudian waktu mengalami konflik dan tidak dapat teratasi sehingga datang kepada satu keputusan untuk perceraian, maka hak-hak yang boleh didapatkan oleh pasangan itu, baik juga hak warisan atau hak asuh anak dan yang lainnya juga, ini juga dapat bermasalah dan bisa saja mereka tidak mendapatkannya karena tidak ada pengakuan dan perlindungan. Juga dalam masalah pengurusan dokumen-dokumen, mereka bisa punya dokumen-dokumen yang ilegal, sedangkan yang diperlukan dokumen-dokumen yang legal untuk dalam pencatatan sipil dan kependudukan untuk mengesahkan pernikahan mereka. Dan juga bisa terjadi potensi mengalami tekanan sosial dalam kehidupan mereka bermasyarakat, apalagi ketika masyarakat mengetahui mereka ini adalah pasangan yang menikah tapi menikahnya dengan cara kawin lari, maka mereka seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai, yang tidak adil, menyakiti hati mereka. Betul. Karena situasi dari latar belakang pernikahan mereka yang kawin lari. Mungkin itu. Jadi ini yang disebut perangkap ya pendeta. Iya, perangkap. Apalagi kalau terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Nah ini juga sangat beresiko bagi kehidupan rumah tangga mereka, baik kesehatan ibu itu maupun dari anak mereka. Di media sosial atau media massa lainnya pendeta, belakangan ini sering kita dengar tentang masih kecil, sudah cinta, kemudian sudah mau kawin. Tanggapan pendeta dan ibu. Ini
akan satu bahaya kalau masih kecil, ya, baru sudah cinta, baru sudah mau apa? Sudah mau kawin. Gitu. Iya. Apalagi kalau umurnya masih di bawah 18 tahun yang perlu dukungan daripada orang tua, itu bahayanya itu apabila anak-anak muda kecil-kecil begitu sudah cinta dan sudah termasuk dalam perangkap cinta, ya mungkin mereka tahu pasti orang tua tidak akan menyetujui dalam hubungan mereka. Bisa saja mereka melakukan segala sesuatu termasuk kawin lari. Iya. Dan di dalam survei itu ada sekitar 7% ya dalam survei dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ya, itu tahun 2016, juga ada tahun 2018 itu. Ada sekitar 7% ya dari pernikahan di bawah umur sebelum 18 tahun itu yang kawin tanpa persetujuan orang tua atau wali, atau dengan kata lain kawin lari. Ya. Lumayan banyak juga. Ya, juga ada penelitian juga yang kami dapati, ada penelitian juga dari Lentera Sintas Indonesia di tahun 2019 itu. Khususnya di Provinsi Jawa Tengah, ada sekitar 23% kasus perceraian yang terjadi disebabkan oleh pernikahan yang dilakukan secara tanpa persetujuan orang tua atau wali, atau dengan kata lain kawin lari. Iya, itu dia. Ada juga dalam penelitian International Center for Research on Women, ya itu tahun 2011 itu, ada menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan secara lari atau tanpa persetujuan orang tua itu berisiko tinggi mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan mengalami eksploitasi seksual ya yang tak terkendalikan. Itu dia. Itu dalam penelitian. Juga ada penelitian dari Jurnal Kesehatan tahun 2019 menunjukkan bahwa pernikahan dini atau pernikahan yang tidak disetujui oleh orang tua ya berdampak negatif pada kesehatan reproduksi akan mereka, sehingga berisiko tinggi mengalami kehamilan yang tidak diinginkan dan juga bisa terjadi infeksi menular seksual. Itu dalam penelitian itu dia yang didapat itu dia. Baik. Jadi ini yang dari data dan fakta dari ya data menurut fakta, penelitian pendeta. Jadi saya menyoroti tentang angka perceraian. Karena mungkin tidak matang ya, sudah menikah tanpa persetujuan orang tua lagi, kemudian bercerai. Nah, ini dampak yang luar biasa bagi keluarga-keluarga ya. Kalau sampai anak-anak muda kita terperangkap kawin lari. Baik pendeta dan ibu, terima kasih. Nah, sekarang apa saja risiko kawin lari? Supaya anak-anak muda kita ini diberi warning, peringatan. Ada resikonya loh di balik kawin lari kalau kita memutuskan untuk kawin lari tanpa persetujuan orang tua. Silakan, apa saja risikonya? Risiko ya paling kurang yang pertama konflik dengan apa? Ada risiko-risiko yang mereka akan dapatkan dalam keputusan mereka untuk kawin lari. Paling tidak risikonya ada konflik dalam keluarga. Itu pasti mereka tidak berani lagi datang ke keluarga. Kawin lari dapat menyebabkan konflik antara pasangan dan keluarga, karena keluarga khususnya orang tua merasa kecewa, marah setelah tahu anaknya melakukan tindakan seperti itu, dan merasa tidak dihormati. Itu merasa itu penting, tidak itu dihormati. dia. Betul. Sebagai orang tua, ini anak sudah tidak menganggap kami sebagai orang tua, sehingga risiko-risiko ini boleh terjadi dan membuat hubungan itu tidak berjalan dengan baik. Kemudian juga ada risiko yang lain, yaitu kesulitan finansial. Karena mereka masih terlalu muda, mereka masih belum terlalu banyak arahan yang mereka dapat, sehingga pasangan yang menikah secara diam-diam mungkin mengalami kesulitan finansial karena tidak memiliki persiapan yang cukup untuk melakukan kehidupan yang baru sebagai pasangan yang sudah menikah. Dan ada lagi yang bahaya, yaitu akan ada satu perasaan bersalah. Nah, ini yang bahaya nih.
perasaan bersalah. Jadi kalau sudah ada perasaan bersalah itu sudah dipenuhi dengan kekhawatiran ya di dalam apa? Di dalam kehidupan mereka. Sudah cemas, mungkin sesuatu akan terjadi di kemudian hari. Itu sangat bahaya sekali. Sudah datang perasaan bersalah. Apalagi juga sudah disertai dengan tidak ada dukungan lagi sosial. Ya. Akan lebih apa? Ya, akan lebih bahaya bagi mereka. Dan juga sudah pasti resiko perceraian itu akan ada. Tadi yang disebutkan. Sebab itu tinggi resiko perceraian. Itu dia. Selain diakibatkan karena pernikahan yang mungkin buru-buru, itu juga karena kawin lari tidak disetujui oleh apa? Oleh orang tua. Jadi risiko perceraian di dalam rumah tangga itu berisiko tinggi ya dalam kasus ini. Karena mereka juga merasa terisolasi dari keluarga. Ada sesuatu dalam rumah tangga mau curhat di orang tua tidak bisa. Karena mereka menikah tanpa persetujuan orang tua, mau ketemu dengan keluarga-keluarga yang lain juga mereka tidak bisa juga bertemu karena keadaan mereka yang mereka putuskan untuk tidak meminta sokongan persetujuan dari orang tua ataupun keluarga. Betul. Akhirnya lebih banyak ruginya ya. Lebih banyak ruginya bagi mereka. Karena dalam satu hubungan, dalam pernikahan perlu ada orang-orang yang memberikan motivasi, memberikan semangat. Tapi ini mereka tidak dapat karena mereka tidak melibatkan atau mereka tidak meminta sokongan dan kekuatan motivasi dari keluarga ataupun orang tua yang boleh menyokong akan maksud-maksud mereka dalam membina satu rumah tangga. Apalagi kalau sudah ada anak. Kalau sudah ada anak lagi, mereka akan lebih pusing lagi itu dia. Mau kemana anak-anak ini dia? Karena mereka merasa sudah tidak ada hubungan dengan orang tua. Mungkin mereka merasa, aduh orang tua sudah buang mungkin kita karena sudah marah. Gitu. Jadi sudah tidak ada komunikasi sehingga anak-anak akan jadi bingung lagi nanti mereka. Sebab itu sangat berisiko kalau menikah tanpa persetujuan orang tua keluarga. Menikah dengan mengambil keputusan sendiri. Sangat berisiko dia punya efek negatifnya. Baik. Jadi boleh saya katakan pendeta pernikahan dengan cara seperti ini atau kawin lari ini adalah pernikahan yang bisa jadi tanpa kebahagiaan ya? Iya. Mungkin di awalnya bisa senang-senang. Di awalnya bisa senang, Sesaat mengikuti mereka punya kata hati ya. Ikuti mereka, penuhi mereka punya keinginan hati. Tapi setelah berjalannya satu perjalanan rumah tangga, ada tantangan, pergumulan-pergumulan yang dihadapi, mereka kebingungan mendapatkan kekuatan dari mana, mendapatkan arahan dari mana. Sedangkan mereka sudah meninggalkan semua yang boleh memberikan mereka kekuatan, sokongan, arahan. Bahkan bisa bantu mereka juga dalam finansial, sudah ditinggalkan semua. Jadi mereka berpikir sendiri, dan ini membuat mereka bingung sendiri. Baik. Jadi sahabat Kapas orang muda, kita membahas topik yang menarik yang kiranya boleh menjadi peringatan ya. Kalau sudah cinta tadi di pantun awal dikatakan jangan sampai kawin lari. Baik, puji Tuhan, terima kasih Pendeta William dan Ibu untuk informasi yang sangat penting yang sudah dibagikan sehubungan dengan perangkap kawin lari. Sahabat Kapas, kami akan kembali setelah jeda berikut. Tetap bersama kami dalam program Kapas. Masih bersama kami dalam program Kapas dan menariknya perbincangan kita tidak terasa kita sudah tiba di segmen terakhir dari diskusi kita. Nah sekarang Pendeta William Kelangi dan Ibu, apa yang Alkitab atau Roh Nubuat katakan tentang topik kita, kawin lari? Silakan. Yang pertama, ada satu tulisan dalam pena inspirasi dalam buku Testimonies for the Church atau Nasihat bagi Sidang, dituliskan begini. Perkawinan yang tidak mendapat persetujuan orang tua adalah salah satu bentuk pemberontakan terhadap hukum Allah dan hukum manusia.
Hal ini merupakan tindakan yang melanggar. Ya. Jadi hal ini merupakan satu apa? Tindakan yang melanggar gitu, di dalam kehidupan kita manusia. Kemudian dikatakan ini akan membawa banyak kesengsaraan gitu, dan penderitaan bagi pasangan yang terlibat serta orang-orang yang terlibat dalam kehidupan mereka. Dan di sana ditegaskan juga bahwa pasangan yang melakukan kawin lari atau kawin yang tidak mendapat persetujuan daripada orang tua keluarga tidak hanya melanggar perintah Allah, tetapi juga itu mempermalukan keluarga dan juga bisa menghancurkan hubungan dengan orang tua, wali, dan semua keluarga. Dan pasangan yang terlibat dalam kawin model begini seringkali menyesalinya di kemudian hari. Ya, karena berbagai kesulitan dan masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan pernikahan, akhirnya mereka apa? Mereka menyadari akan kesalahan mereka. Dalam firman Tuhan, itu jelas kalau kita baca dalam firman Tuhan, dalam Efesus pasal 6, ini hal yang penting sebagai dasar yang perlu kita pelajari. Ya, Efesus pasal 6 itu jelas sekali dikatakan, firman Tuhan katakan begini, saya akan baca. Lihat, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Ya. Jadi, anak-anak muda, di dalam mau memasuki pernikahan, ayat ini mengatakan, hormat kepada orang tua, minta persetujuan orang tua, itu merupakan satu perintah yang penting. Ada janji di situ, dikatakan begini, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Itu ada janji. Ya, kemudian di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 14, ya, ayat itu mengatakan Alkitab menasihat untuk tidak berhubungan atau kawin dengan orang yang tidak seiman, gitu, yang tidak menghormati iman kita. Jadi itu harus diingat, itu dia. Harus diingat di dalam kehidupan kita. Kemudian jangan mengambil keputusan tergesa-gesa. Ya, Alkitab mengingatkan kita untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan besar, termasuk keputusan untuk apa? Untuk menikah dan berkomitmen pada janji pernikahan. Karena Alkitab mengajarkan bahwa pernikahan adalah janji suci antara suami dan istri yang tidak dapat diputuskan kecuali karena zina. Itu di dalam Matius pasal 19 ayat 6 dan 9. Jadi jangan melanggar janji yang telah dibuat dengan pasangan Anda dan berkomitmen untuk membangun hubungan yang kuat dan sehat hari ini dan seterusnya dalam pernikahan. Dan firman Tuhan katakan dalam Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Apapun juga dan hidupmu, serahkan semua apa? Kepada Tuhan. Dan bila kita sudah cinta, namun ada tantangan, ya, maka harus banyak berdoa. Ya, harus banyak berdoa. Betul, itu dia. Jadi minta petunjuk ya, pendeta ya. Harus minta petunjuk, gitu. Baik, terima kasih. Jadi pena inspirasi dan roh nubuat dan Alkitab memang menolak ya untuk pernikahan yang seperti ini. Jadi harus menghormati orang tua. Ada tambahan mungkin dari Ibu? Dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, memang kita dengan mempelajari firman Tuhan, kita akan dapati arahan-arahan, nasihat-nasihat yang membuat kita lebih bijak, lebih bijaksana dalam membuat satu keputusan, apalagi keputusan untuk membangun hubungan dengan seseorang yang sifatnya adalah suci dan kekal. Baik, terima kasih. Jadi luar biasa, firman Tuhan banyak memberi petunjuk ya kepada kita untuk kita sebagai orang muda, pemuda-pemudi boleh lebih bijak. Apalagi mau melangkah menikah, ini komitmen sekali seumur hidup ya. Baik, nah sekarang pertanyaannya pendeta, bila kita sudah cinta, namun kemudian mengalami penolakan, seringkali kan kita bergumul juga, kok mama, papa tidak setuju sih?
kok seperti ini, seperti itu, dan lain sebagainya. Kira-kira apa yang harus dilakukan bila cinta kita mendapat tantangan atau penolakan? Silakan pendeta. Tipsnya seperti apa? Oke, yang pertama apabila kita sudah membangun hubungan, sudah cinta, adakanlah komunikasi dengan orang tua. Jangan sembunyi-sembunyi. Itu. Orang tua harus tahu. Itu. Supaya terjalin apa? Komunikasi dengan orang tua. Kemudian usahakanlah kita lebih banyak berkomunikasi dengan calon mertua kita. Ya, lebih banyak berkomunikasi. Wah, itu calon mertua senang sekali tuh kalau betul. Iya, selalu apa? Berkomunikasi dan jangan terburu-buru. Ya. Karena banyak anak-anak muda maunya cepat, ya. Tergesa-gesa, sehingga kadang-kadang sudah tidak memikirkan yang lain, dan juga mungkin karena sudah tergesa-gesa, sepertinya sudah tidak ada waktu berdoa. Ya, betul. Ya, sepertinya sudah kurang apa? Kurang waktu berdoa. Dan kalau lebih baik juga berhubungan dengan gereja, gitu, minta tolong ke gereja kalau umpama ada hambatan. Aduh, ini sepertinya hubungan kita tidak direstui oleh keluarga-keluarga, minta bantuan pemuka-pemuka agama. Itu minta bantuan. Paling kurang sama-sama berdoa. Paling kurang pemuka agama mungkin akan pergi ke orang tua mencari tahu, ya. Dan bagaimanapun juga seorang anak wajib menghormati orang tua. Jadi jangan pernah melupakan orang tua, apalagi di dalam rencana pernikahan. Dan menunggu sabar lebih baik daripada tergesa-gesa dan akhirnya kawin lari. Masuk perangkap. Akhirnya masuk perangkap. Apa hati orang tua bisa berubah, pendeta? Kalau misalnya kita ditolak, pasangan kita ditolak, calon kita ya ditolak, apa hati orang tua bisa berubah? Ya, ada banyak kasus berubah. Ya, karena pada akhirnya orang tua lihat, waduh, sudah ada perbaikan. Ya, tentu orang tua tidak mau menerima, mau menjadi calon anak mantu baru tidak menghormati, menghargai orang tua. Datang di rumah, selamat malam pun tidak mau sampaikan. Pulang tidak mau bilang sudah mau pulang, ya. Tentu orang tua merasa, aduh, ini mau jadi saya punya anak mantu di kemudian hari, dia tidak akan hormat sama saya. Jadi hendaklah anak-anak muda tetap harus menghormati orang tua, walaupun mungkin bukan orang tua kita langsung, tapi itu akan jadi orang tua kita. Gitu. Jadi dari awal sudah harus apa? Harus menghormati. Baik. Terima kasih pendeta. Kata kuncinya adalah sabar ya. Ya. Nah, sekarang sebagai penutup dari diskusi kita, apa kesimpulannya pendeta? Dan mungkin pendeta dan ibu bisa membagikan closing statement atau pesan penutup. Silakan. Kesimpulan yang boleh kita dapat dari saya adalah banyak berdoa dan boleh minta petunjuk dari orang-orang yang boleh memberikan petunjuk yang baik, sehingga tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pergumulan ini boleh diatasi dengan bijaksana, menjadi kegembiraan, ada damai, ada ketenangan, ada sukacita yang akhirnya boleh diperoleh. Amin. Dan kawin lari bukanlah pilihan yang ideal untuk membangun hubungan yang bahagia dalam rumah tangga. Oleh karena itu, sebelum memutuskan untuk menikah, persiapkan diri matang-matang. Minta persetujuan orang tua atau wali, dan persiapkan secara mental dan emosi, dan banyak berdoa. Amin. Itu penting, banyak berdoa. Minta Tuhan tolong dalam rencana ini. Amin. Itu saja. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan penjelasan yang begitu menarik, dan saya percaya ini bermanfaat, sangat bermanfaat pendeta dan ibu bagi muda-mudi kita, orang-orang Kristen yang sudah siap untuk menikah. Apalagi orang-orang mudi kita ini banyak yang gampang jatuh cinta. Jangan sampai mereka masuk ke perangkap kawin lari. Berdoa adalah kuncinya, meminta petunjuk dari Tuhan dan terus menghormati
orang tua. Baik Pendeta dan Ibu, untuk menutup diskusi kita, bolehkah Pendeta William Kalangi mendoakan kita? Silakan. Oke, mari kita berdoa. Bapa di sorga, dikuduskanlah kiranya namamu. Pada saat ini kami bersyukur, berterima kasih, karena kami boleh memperdalam akan suatu pelajaran yang penting di dalam persiapan pernikahan kami semua, untuk mencegah jangan sampai anak-anak muda kami mengambil keputusan untuk kawin lari. Hamba-Mu berdoa, biarlah Tuhan akan menolong semua anak-anak muda kami ini Tuhan, di saat mereka berkenalan, bergaul, biarlah keluarga mengetahui, dan biarlah semua rencana-rencana diberitahu sama keluarga orang tua. Dengan demikian, persiapan-persiapan pernikahan itu akan selalu menjadi sukacita, diberkati oleh-Mu, ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa, biarlah rahmat anugerah sorga menjadi bagian bagi kami semua. Dan pertemuan kami pada saat ini boleh membawa sukacita dari sorga, dan kiranya damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal dan pikiran akan selalu tetap menjaga dan memelihara hati dan pikiran anak-anak muda kami semua di dalam Kristus Yesus, untuk selalu setia kepada Tuhan, untuk selalu mengambil keputusan yang terbaik, untuk selalu membawa kehidupan permasalahan, terlebih rencana-rencana pernikahan, berdoa kepadamu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah bersama dengan kami dalam kegiatan pada hari ini, karena hamba bawa doa ini hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik, sekali lagi terima kasih Pendeta William Kalangi dan Ibu Seska Kalangi Emor yang sudah menjadi narasumber yang menginspirasi kita sekalian. Doa kami, tim Kapas, kiranya Pendeta dan Ibu semakin diberkati oleh Tuhan dan diberkati di dalam pelayanan bersama dengan keluarga. Terima kasih juga untuk semua sahabat Hope Channel Indonesia yang sudah bergabung dengan kami dalam program Kapas. Dan dengan demikian, berakhirlah sudah kebersamaan kita. Kalau sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel YouTube Cornelius Media. Dan jangan lupa bergabung kembali dengan kami dalam program yang sama pada episode selanjutnya. Menjadi sahabat Kapas, kita belajar bersama, bertumbuh bersama, bahagia bersama, dan kita bersiap ke surga bersama, sebab keluarga Allah pasti akan ke surga. Saya Pendeta Widodo Purwanto, bersama dengan narasumber kita, keluarga Pendeta Kalangi Emor. Sampai jumpa lagi dan salam Kapas.